Halo semuanya, selamat sore. Di kesempatan kali ini nih udah direncanain udah lama banget ya. Jadi di episode yang kemarin itu kita ngomongin tentang rehabilitasi. Nah, sekarang nih kita udah kedatangan salah satu sosok yang bisa dibilang cukup terkenal. Oh, bukan cukup lagi deh. Emang udah terkenal banget di Indonesia. Siapa sih yang nggak tahu dia? Nih sebenarnya tuh dari awal bingung juga gitu. Mbak Berbi nih takutnya ngerti nggak ya soal narkoba gitu. Ternyata pas dikulik-kulik, oh ternyata orangnya asik juga nih, berarti bisa kita bercandain juga gitu. Aduh, ini berat juga sih sebenarnya karena ini juga pertama kalinya kita ketemu orang gede banget dan agak grogi karena di sini tuh banyak penontonnya juga ya. Ya udahlah kita langsung ke Mbak Berbinya aja. Gimana Mbak? Halo, Kabarnya? waduh, seneng banget nih ya. Makasih loh Mbak udah datang ke BNN. Terima kasih banget udah diundang ke BANN. BANN. Wih, Jadi ini dahsyat nih podcastnya ya. Sangat luar amin. biasa. Kita punya drive untuk mengalahkan Deddy Kobuzer ya. Wis. Tapi kayaknya nggak bisa. Sebenarnya kita tuh harus positif, cuma nggak gitu-gitu banget. Iya benar. Oke Mbak Berbi. Iya. Aku udah lama nggak dengar kabarnya Mbak Berbi. Iya. Aku dengar itu Mbak Berbi udah jadi pengacara. Itu bener? Ya, alhamdulillah yang namanya Berbi itu memang sebenarnya aku jadi pengacara udah dari 2016. 2016 itu dulu ikut PKPA-nya dan sudah lulus, sudah ada berita acara sumpah juga di Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat. Karena kan gini, orang awam ini banyak yang nggak paham. Iya. Mereka tuh hanya contoh kayak teman-teman artisku sendiri ya. Mereka hanya berpikir, gue kan sarjana hukum, udah bangga mereka jadi sarjana hukum. Padahal ya sarjana hukum, tapi kalian nggak bisa berpraktek kan gitu. Oh iya, gampang ya dapat sarjana hukum Iya itu kan, gampang kan? Ya dibilang gampang sih sebenarnya ya susah-susah gampang Susah-susah karena harus gampang. tetap lulus kan. Iya. Kecuali kalau dia belinya di Pramuka ijazahnya pasti gampang. Tapi sebenarnya untuk jadi sarjana hukum aja udah susah karena emang kuliah hukum itu kan ya tahu sendiri, satu kita harus daya hafalnya kuat, kedua juga kan regulasi juga kan pemerintahan dari pasal apa semuanya juga kan selalu berubah-ubah. Jadi kita harus update juga. Belum ketiga juga faktor lingkungan karena biasa kalau bicara sama orang hukum itu lebih kaku, lebih membosankan dibanding kalau kita ngumpul sama sarjana ekonomi. Bener loh Mbak, bener. Bener gak? Bener. Berasa banget kok di sini. Berasa banget Berasa kan? banyak tuh orang-orang hukum saya. Kan pusing kan, ngeblank kan kalau yang nggak biasa ngumpul sama orang hukum pusing pasti karena mereka tuh bener-bener serius gitu. Nah terus apa namanya? Nah banyak orang-orang masyarakat berpikir oh sarjana hukum ya itu udah jadi pengacara belum. Jadi untuk jadi pengacara itu harus memang mengikuti PKPA, ada ujian khusus lagi khusus untuk advokat. Ada akademinya juga. Ada khusus sekolahnya. untuk ujiannya sekitar 1 minggu. Kalau itu dinyatakan lulus baru dia bisa keluar berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi. Barulah dia bisa dikasih gelar ADV atau advokat dan dia bisa beracara dan bisa bersidang. Jadi memang ada tahapannya lagi panjang, nggak cuman sebatas sarjana hukum aja. Berarti itu Mbak mulai awal sekolah hukum itu dari tahun berapa Mbak? Dari aku dulu 2008 sampai 2010 sempat di Jayabaya, terus pindah lagi 2 tahun ke Universitas Az-Zahra karena aku itu dari tahun 2006 itu dari kecil itu udah nggak kecil juga sih, udah umur 20-an ya waktu itu udah suka ini di partai. Dulu aku masuk jadi di Partai Demokrat. Dulu aku pengurus DPP DKI Jakarta. Oh iya. Zamannya dulu Pak SBY kan Demokrat, masih pertamanya naik banget tuh. Dulu di belakangnya Pak SBY itu ada aku dulu. Cuman dulu itu kan medsosnya belum seperti saat ini. Iya. Ya kan mungkin kalau zaman dulu udah kayak saat ini mungkin aku udah keren banget pada saat itu. Udah naik banget ya pada saat itu. Tapi aku udah cukup lumayan lah, paling enggak di dunia partai juga udah pengalamannya udah lumayan. Udah lumayan banyak gitu. Nah, Mbak ngambil sumpahnya itu tahun berapa itu, Mbak? Aku di 2016 itu kalau nggak salah di bulan Agustus deh.
Agustus. 2016. Agustus 2016. Akhir-akhir tahun gitu. Wah, berarti kasusnya Mbak udah banyak ya yang udah dipecahin ya? Lumayan udah banyak. Cuman kan memang gini, ada pengacara yang suka nampil, ada juga yang nggak terlalu suka tampil. Nah, aku tuh karena basicnya aku mungkin artis, dan orang kan image-nya taunya Barbie ini ratu halu, jadi orang tuh ratu halu. Iya gitu, karena aku di 2019 sempat menang ini jadi ratu halu, dapat awards ratu halu. Ratu halu. Jadi banyak banget prestasinya. Jadi bingung nih, ini pengacara bukan halu bukan gitu. Soalnya ya jujur aja Mbak, soalnya pas aku baca Mbak Barbie pengacara, beneran gak sih? Takutnya kan banyak ya berita-berita hoax atau gimana gitu kan ya Mbak ya. Iya. Makanya aku coba perdalam lagi, bener nggak sih pengacara? Ternyata bener. Betul. Soalnya dari awal aku mikir Mbak Barbie kayaknya artis deh, tapi artis emang pengacara dia juga. Bener. gitu juga. Karena jarang banget ya, maksudnya. Iya, jarang terekspos di media juga kan Mbak. Betul, jarang, betul. Oke Mbak, kita langsung ke pertanyaan aja gitu ya. Ya. Sebagai seorang pengacara atau praktisi hukum yang memiliki nilai plus di kalangan selebriti ini Mbak, bagaimana bahayanya narkoba di lingkungan selebriti? Ya, oke. Narkoba sendiri menurut aku itu kan tidak bisa dihilangkan karena memang itu udah menjadi ladang untuk bisnis di seluruh dunia. Yeah. Mau di dunia manapun kecuali dunia gaib ya, nggak ada narkoba ya. Gitu. Jadi memang kita tidak bisa untuk menghilangkan, tapi paling tidak minimal mencegah. Nah, kebetulan aku diangkat menjadi duta BNN untuk duta bersih dari narkoba Jakarta Selatan. Gitu. Jadi waktu itu sama Pak Dik juga di tahun 2021 kemarin gitu. Memang pas waktu itu lagi COVID-nya ya kan. Karena juga banyak duta-duta BNN malah dia jadi duta juga dia yang ketangkep juga. Nah, ini juga merusak citra juga gitu loh. Iya, berarti kayak ada orang dalamnya di situ ya. Iya, malah dia jadi cepunya juga. Istilahnya gitu. Penyusup gitu ya. Iya kan, banyak banget kan, ada beberapa kali kan kejadian dia yang dutanya. Nah, akhirnya tingkat kepercayaan masyarakat tuh agak menurun, berkurang. Nah, cuman memang kalau yang namanya narkoba ini kembali lagi kalau menurut aku tergantung dari pola pikir kita sendiri dan lingkungan gitu. Karena terutama rentannya kan di masa anak-anak pada saat sekolah ya kan, anak-anak sekolah ini, anak-anak muda ini entah yang sekolah ataupun yang pengangguran di masa-masa umur transisi, ketika dari umur di atas 12 tahun ke atas itu kan mereka menginjak remaja. Nah, disitulah sangat rentan sekali mereka kena untuk narkoba gitu. Nah, aku tuh kemarin sempat baca berita nih Mbak, ada pemakai yang dihukum pidana. Itu bener nggak menurut Mbak? Jadi lebih baik itu pemakai ini dihukum pidana atau direhabilitasi Mbak? Ya. Oke, kalau dulu kan memang sebelum ada asesmen ya, sebelum ada rehabilitasi, kebanyakan orang itu kalau pakai narkoba udah langsung dihukum aja masuk penjara. Tapi ternyata regulasi itu bukannya malah mengurangi, malah jadi memperbanyak orang menggunakan narkoba. Karena ketika orang menggunakan narkoba sebenarnya itu kan satu, orang pakai narkoba kebiasaan ya kan, kebiasaan, terus akhirnya ketagihan, kecanduan. Dari kecanduan itu ketika kita ketahuan langsung kita penjara, bukannya bikin orang tambah benar, malah tambah jadi nggak benar. Banyak yang di penjara jadi bunuh diri, akhirnya mereka juga jadi sakau. Jadi mereka balik lagi ke dunia gelapnya gitu ya. Akhirnya tambah parah malah kan, bukannya mereka tambah sadar, tambah parah. Karena di penjara juga dikucilkan juga, karena kan penjara narkoba beda kan sama penjara untuk ITE. Kalau kasus narkoba ini kan pasti orangnya tuh juga satu keras-keras gitu ya, sangar gitu. Kebanyakan gangster-gangster. Belum lagi kalau ketemu yang di dalam sel itu bandar. Bukannya kita tambah bener tambah rusak. Apalagi di Jakarta ini fenomenanya, dan itu kenyataannya di dalam rutan sendiri memang marak transaksi untuk narkoba. Jadi jangan salah, justru orang kalau orang-orang pengguna narkoba yang sudah masuk ke dalam rutan penjara, di rutan penjara itu pun memang udah terkenal sebenarnya ya. Kita nggak nyebutin oknumnya, tapi memang kenyataan yang ada
disitulah begitu, justru gitu ya. pusat peredaran narkoba itu juga ada Iya, iya. gitu, dan itu nggak bisa hilang tuh. Udah dicoba ada aja tuh, nggak tahu dari mana, pokoknya ada aja, itu berulang lagi Berarti gitu kalau peredarannya. buat Mbak Febri, kalau pemakai itu mendingan direhabilitasi aja lah ya, Jadi sampai akhirnya, tuntas sama sekali betul, gitu ya. menurut aku peraturan saat ini tuh udah sangat cukup bijak, Bijak, bahwa ketika seseorang, tapi kan dilihat juga kan menggunakannya juga dia berapa gram. Kalau masih Iya, iya. kategori hitungannya tertentu, masih memang kategori hitungan pengguna, lebih baik dia direhab. Agar apa? Agar kan mentalnya juga kan disehatin lagi Iya, gitu betul, loh. betul. Bukan malah dihukum badannya, Iya. tapi lebih rehab itu rehabilitasi pemikiran, kesehatan, lingkungan, terus keseharian, Iya, iya, terus betul, betul. diberikan pemahaman kegiatan-kegiatan yang sangat positif gitu. Iya, iya. Iya, betul. Mm-mm. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Apakah ada kecenderungan perlindungan khusus atau privilege yang diterima oleh artis dalam kasus narkoba di Indonesia? Kalau untuk artis sendiri sih sejujurnya sih tetap nggak ada ya. Pemerintah kita sih tetap menindaklanjuti siapapun, masyarakat lapisan manapun, mau itu artis kayak pejabat kayak bahkan orang umum sekalipun, mereka ketika memang tersangkut dengan narkoba, secepatnya seharusnya kan mereka itu melaporkan, karena kan ada jaminan dari BNN sendiri bahwa ketika kita melaporkan itu akan dilindungi oleh hukum. Tapi masyarakat kita itu justru berpikirnya udah ketakutan duluan, udah parno, nanti gua ngelaporin, yang ada gua dicepuin, atau gua malah jadinya ketahuan dong gua make, gitu, ya kan, jadi gua tersangka. Nah, inilah regulasi ini yang sebetulnya masih belum 100% diterima di masyarakat. Walaupun kayak aku waktu di BNN juga berapa kali penyuluhan juga kan, ya kan, bersinar bersih dari narkoba, ya kan. Kemarin juga kita sama Pak Wali Kota Jakarta Selatan di bulan lalu juga acara BNN juga, itu dalam rangka memperingati Hari Narkotika Internasional kemarin juga, sama Bapak Kapolres Jakarta Selatan. Nah, itu juga harusnya aku pidato juga di situ tentang narkoba juga. Jadi memang regulasi semacam inilah yang sebetulnya belum 100% masyarakat terima dan percaya. Karena ya wajar juga sih mereka nggak percaya, karena satu, kecenderungan orang pemakai otomatis pasti banyak ketakutan, paranoid. Iya, paranoid, betul. Kita yang nggak pakai aja, kita mau ngomongin contohnya, ini teman saya Pak si A, misalnya kita lapor ke BNN, ya kan, dia tuh pemakai Pak. Itu aja kita sebagai teman nggak tega. Bener Mbak, bener. Kan? Apalagi kita yang pakai, kita yang mau walaupun dengan jaminan tidak akan ditangkap gitu kan, justru pengen gimana caranya Pak, saya ini biar bisa ada perubahan diri, ya itu pun dilindungi oleh hukum. Tapi memang regulasi itulah yang belum. Nah, makanya banyak banget penyuluhan narkoba ini dilakukan dari tingkat-tingkat sekolah, terus ya dari kalangan seniman, masyarakat, bahkan buru-buru pabrik. Pemerintah tuh tidak bosan-bosan untuk memberikan penyuluhan agar apa, edukasi mereka tuh sampai gitu loh, bahwa oh ternyata yang namanya narkoba tuh nggak langsung apa-apa ditangkap gitu. Gitu. Oke. Nih balik lagi nih Mbak ke yang tadi Mbak. Nih kan tadi kan misalnya nih saya lagi ngumpul sama teman-teman saya berlima. Iya. Kan. Terus ada satu teman saya yang makan narkoba, terus ketangkep sama polisi nih. Iya. Nah, otomatis kan kita juga ke bawah tuh ya. Ikut serta pasal 55. Nah, itu kita bisa gimana sih caranya lepas dari jerat hukum itu, Mbak? Oke. Jadi gini, memang kan ada namanya pasal 55 ini adalah ikut serta. Ikut serta apapun, contoh ya kalau kasusnya narkoba, kita ada di sekitaran TKP, ya kan, kita mengetahui bahwa teman kita pakai narkoba, walaupun kita tidak pakai, kita ketika teman kita ditangkap polisi, kita pun juga ikut serta, jatuhnya ketangkap juga. Nah, itu nanti kan dicek lagi, ditelusuri lagi oleh pihak penyidik, apakah kita itu
ikut serta itu hanya mengetahui saja Atau memang ikutan kita ikut memakai. menggunakan. Nanti biasanya pihak kepolisian, contoh nih kita lagi ngumpul di satu kos-kosan, Ya. si A make, kitanya enggak misalnya. Nah, ketika digerebek polisi, ya pasti kan semuanya yang ada di situ dibawa semua Dibawa, dulu ha-ha. kan, dibawa dulu ke polsek atau ke polres atau ke polda, dibawa nanti dimasukkan ke ruangan investigasi. Biasanya nanti akan mereka dilakukan cek urin satu persatu. Oh, tes urin betul. Tes urin dulu, terus di BAP juga satu persatu, di mintai keterangan, terus barang bukti, handphone apa semua itu pasti disita oleh pihak penyidik, ya kan, dicek lagi itu semuanya, telepon masuk keluar masuknya semuanya, bahkan kesaksian dari teman-teman ini lumayan itu biasanya akan prosesnya itu bisa sekitar 8 jam sampai 10 jam. Panjang gitu ya? kan. Panjang gitu kita Panjang. Berarti dari awal kirain, lagi ini itu. Kirain tuh aku pikir, oh saya nggak make, udah dilepas Udah, gitu. Enggak. baik gitu. Wah, enak banget. Aku juga dulu waktu kecil mikirnya gitu. Iya. Aku pikir sesimpel itu Iya. gitu kan. Soalnya aku mikir juga teman-temanku kan ya ada lah gitu yang Betul. make gitu. Orang tua juga bilang kalau emang temen lu make, ya udah lu jangan main sama dia lagi. Gitu. Bener. Ya aku bilang ke orang tua, ya nggak apa-apa lah mah kalau misalnya dia yang make kan dia yang ketangkep. Aku kan tinggal bilang aku nggak make. Betul. Ternyata nggak segampang itu. Ternyata tidak sesimpel itu. Nah, ini juga yang harus kita berikan pemahaman kepada masyarakat. Jadi ternyata nggak cuman ngomong begitu aja. Mungkin kalau kayak gitu ngomong ke orang tua, tapi kalau ngomong Iya, kalau ngomong ke polisi mah kepolisian mana mungkin. yang ada udah semuanya baru ketemu aja udah langsung Langsung teleponnya sikat. disita, telepon Iya. sita, dompet sita, barang bukti semua digeledah, diperiksa. Ya kan, ada tas, ada apa, mungkin barang di mobil atau motor bahkan kalau gitu. memang sangat dicurigai barang-barang kita yang ada satu rumah pun itu biasanya digeledah semua. Oh iya dicari gitu. Tergantung bagaimana polisi itu menindaklanjuti, karena kan gini, biasanya kan narkoba itu dari laporan dari masyarakat, Iya. atau memang sudah di TO dari awal, mungkin sudah di track teleponnya, Iya. ya kan, atau mungkin dapat informasi dari bandar atau dari temen, informasi dari Iya, iya, masyarakat. iya, Nah, iya. itu banyak faktor yang mengakibatkan polisi bisa melakukan penangkapan gitu. Nih kita balik lagi ke hukum ya Mbak ya. Hukum lagi. Nah. Ih grogi coy, kacau. Masih aja lo. Udah ngobrol dari tadi. Iya. Udah lu diem aja lu, masa tawa lu. Pusing nih pala nih. Nah menurut Mbak Berbi sendiri, penegakan hukum di Indonesia ini gimana Mbak? Ya memang itu tadi ya. Kalau menurut aku sih sekarang sih udah sedikit lebih membaik, karena nggak seperti berapa tahun sebelumnya ya. Sedikit lebih membaik. Sedikit lebih membaik. Emang dulunya kacau? Iya kan, kacau banget. Karena narkoba kan emang nggak bisa diberhentikan. Iya sih bener. Contoh misalnya gini, di zaman dulu aku tahun 2000-an, narkoba itu di tahun 95, 96, 97 sampai tahun 2000 lebih, 2005 lah. Yeah. Itu regulasi undang-undangnya itu dulu kan masih tabu lah ya, maksudnya masih belum berat. Terus peredaran untuk narkobanya juga itu memang masih sedikit bebas. Apalagi contoh misalnya ganja tuh kalau kita di zamannya aku sekolah tuh di komplek aja tuh orang pada ngeganja di pinggir jalan. Sebebas itu ya? Sebebas itu di tahun itu. Tapi untuk makin kesini kan memang undang-undangnya juga sudah diperketat. Terus ya memang kita tidak bisa memberhentikan, tapi mengurangi, paling tidak untuk untuk pemakai itu lumayan lah, masih bisa terkontrol, walaupun nggak bisa juga dikurangin atau hilang total gitu. Jadi menurut aku saat ini ya harus dari masyarakat, dari seluruh lapisan lah, kita harus menyadari betapa bahayanya narkoba ini. Nah itulah makanya harus diberikan pemahaman, penyuluhan, terus juga jangan bosan-bosan, terutama di sekolah-sekolah, di kampus. Itu makanya kan seperti kayak bullying juga, itu kan juga aku juga kemarin termasuk di beberapa wilayah daerah Jakarta, di sekolah-sekolah, di lab school, di SMA favorit di Jakarta, terutama di Jakarta Selatan, itu juga kerjasama sama kepolisian kepada ke Pak Kapolres.
Jakarta Selatan, Jakarta Barat, kita tuh datengin ke sekolah-sekolah, berinteraksi langsung gitu, bertanya. Karena gini, ketika kita bicara contoh di YouTube atau di TV, itu kan tidak terkenal langsung, kita tidak menyentuh lapisan bawah langsung. Betul. Kalau kita langsung contoh kayak waktu itu kan aku, Mbak Im Wong, Sunan Kalijaga, Atta Halilintar, waktu itu kita bikin event kan berapa bulan yang lalu tuh, kemarin itu di sebelum bulan puasa kemarin itu sempat 1 bulan tuh full berturut-turut tuh. Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Vicky Prasetyo juga kita undang memang teman-teman artis. Kita berinteraksi, tapi kemarin itu lebih bicaranya tentang pembullying ya kan, tentang bullying itu. Nah, itu kalau kita keep in touch langsung, kita tuh tahu gitu loh, sejauh mana sih gitu keresahan mereka. Terus awal muasalnya, jadi langsung berinteraksi dengan orangnya langsung tuh lebih menarik gitu. Tuh tadi apa? Ada telepon? Enggak, memori penuh. Oh, memori penuh. Kirain apa? Kirain ada telepon. Nih, pertanyaan terakhir nih Mbak. Nih udah lama takutnya Mbak Berbi dicariin sama orang. Lumayan kan, maksudnya udah 20 menit ada ya? 25. 25 oh ya. Oke. Nih Mbak, yang aku dengar dari pengacara di sini, unsur penting hukum itu ada 3 poin. Ya. Atau ada 3 poin penting dalam penegakan hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Nah, bagaimana cara menerapkan penegakan hukum agar terkesan tidak double standar atau tebang pilih di kalangan selebriti atau di kalangan umum gitu Mbak? Kalau gimana caranya, kalau menurut aku kan memang kalau hukum itu kan apa yang kita perbuat berdasarkan apa yang kita lakukan gitu. Jadi kalau untuk misalnya walaupun dia artis ataupun pejabat, dilihat dulu dari segi kasusnya nih apa. Ya memang kalau yang namanya narkoba kembali lagi mungkin kok beda ya, kalau ada orang miskin dia bawa ganja misalnya cuman 1 linting ditangkep, kok mentang-mentang dia orang gedean dia bawa misalnya seton gitu, ganjanya 1 garis misalnya, ya kan udah bukan 1 linting lagi, 1 garis kok kagak ditangkep. Nah itu makanya kembali lagi, ya memang susah juga yang namanya kepastian hukum di Indonesia. Fenomena yang seperti ini memang gimana ya, kita juga bilang hukum Indonesia ini 100% benar juga kadang-kadang, tergantung oknumnya. Tergantung oknum. Kalau aku lebih suka menyebutnya lebih suka oknum, karena gini, ya ketika oknumnya benar, ya regulasinya berjalan dengan benar. Mereka tidak pandang pilih, ya kan, mau itu artis kayak mau anak pejabat. Tapi yang lucu kan kita lihat sendiri kemarin yang udah jelas tersangka pembunuhan aja. Oh, yang di Surabaya itu? Iya kan, yang kemarin itu kan. Nah, tiba-tiba kok bisa dinyatakan vonis bebas. Nah, ini kan juga menghebohkan lagi gitu kan. Itu kan jadi masyarakat tuh jadi mikir enak ya jadi artis gitu ya, punya privilege gitu-gitu ya. Sebenarnya kan bukan enak karena jadi artis atau apa, lebih kayak enak ya kalau orang punya duit di Indonesia ya, bisa apapun dilakukan gitu ya. Nah, inilah yang sebetulnya harus ada kerja sama pemerintah gitu, apalagi penegak hukum, contoh kayak hakim-hakim. Makanya kan mereka akhirnya kemarin kan sampai diperiksa kembali kan hakim-hakim gitu kan. Aku juga ikut sempat bicara juga, dimintai pendapat kemarin gitu. Aku sempat diwawancarain juga gitu kan. Kok sampai sejauh ini nih bagaimana hukum di Indonesia ya. Makanya kita sama-sama saat ini jangan hanya berpikir enaknya aja gitu. Sebetulnya nggak ada yang enak gitu loh ketika kita tersandung masalah kasus apalagi kasus narkoba. Apapun itu, karena narkoba ini akan merusak masa depan kita. Betul. Cepat ataupun lambat, ya kan? Ya kan? Apalagi kalau cuma pemakai, jadi pengedar juga lebih bahaya lagi karena hukumannya juga lebih berat. Iya, kalau pengedarnya jadi orang, misalnya kayak Pablo Escobar gitu. Kalau itu masih mending ya. Itu kan ketahuan duitnya kan, banyak. Duitnya nggak berseri kan gitu ya. Ya kan, karena anak-anak ini kadang-kadang kalau kita bicara terlalu serius juga mereka nggak akan sampai. Iya, betul. Kayak kalau bicara tentang narkoba, aku lebih senang lebih kayak santai, bicara yang hari-hari canda aja sekalian. Jadi mereka tuh gitu ya Kak. Mereka tuh pemahamannya lebih paham. Jadi apapun itu sebetulnya tidak ada yang enak ketika kita tersandung masalah kasus. Dan pastinya
tetap kita minta pemerintah saat ini udah darurat hukum, udah darurat untuk apapun masalah kasusnya, entah itu pembunuhan, korupsi juga kan sekarang udah macam-macam nih. Oh, iya. Karena negara makin krisis ekonomi. Iya. Krisis ekonomi, uang sekarang sulit, orang depresi tambah banyak, peredaran narkoba makin tinggi, pemakai tambah banyak. Ya kan, sementara uang semuanya susah. Jadi ya semoga nantinya ini kan kita hanya nunggu beberapa saat lagi nih nanti presiden ya kan. Ya, betul. Nah, ketika presiden yang baru sudah dilantik, aku sih berharap insya Allah Indonesia ke depannya jauh lebih maju lagi, dipimpin oleh pemimpin yang tepat, ya kan. Dan regulasi undang-undangnya mungkin akan lebih baik lagi, apa yang harus direvisi dari tentang korupsinya, dari tentang kasus-kasus hukumnya, pidana, perdata, semuanya tuh harus lebih baik lagi, jadi lebih ketat lagi. Jadi akhirnya masyarakat juga benar-benar akan jauh lebih merasa baik aman lagi, gitu ya. merasa aman, terus kehidupan sosialnya juga jauh lebih bermakna. Kalau saat ini kan udah mulai sendiri-sendiri nih, udah pokoknya 1 tahun terakhir ini kita bisa ngeliat deh Indonesia agak sedikit krisis lah, terutama di segi finansial ekonomi, banyak banget orang usaha pada hancur semua. Karena kan kemarin kan pemilu ya kan, semuanya kan pada iya kalau caleg-calegnya kepilih, yang nggak kepilih kan pada depresi, stres, duit habis, utang pinjol banyak, lama-lama benjol. Ya kan stres kan, masuk ke rumah sakit jiwa tambah banyak. Mending kalau masuk rumah sakit jiwa, kalau bunuh diri. Kalau bunuh diri, temanku bunuh diri loh, temanku pribadi bunuh diri. Dia pengusaha di Bali. Anak orang kaya. Ya itu cuma utang pinjol, tau nggak berapa? 300 juta. Itu aku sampai kaget, sampai aku gemeteran, sampai nangis aku seminggu. Tiba-tiba karena dia nggak biasa utang, anak orang kaya, jadi orang China lagi. Kan mereka maksudnya emang dia pengusaha beneran, duitnya sih dari dulu kecil udah puluhan miliar. Karena utang cuma 300 juta, karena dia nggak biasa utang, mungkin dia malu sama anaknya, nggak tahu kenapa tiba-tiba dia gantung diri. Itu aku lihat videonya ada tuh di handphone aku, dia gantung diri pakai tali gitu di apartemen sendirian, dan itu ditemukan mayatnya udah 5 hari membusuk. Udah 5 hari. Itu bikin aku shock sih. Jadi memang itulah realita yang ada, yang aku kayak gila, lo nggak nyangka banget nih orang bukan udah orang kaya lagi, anak konglomerat gitu, sampai hanya karena utang pinjol 300 juta aja mentalnya sampai sehancur itu. Makanya sekali lagi pesan-pesannya adalah pokoknya saat ini terutama buat adik-adik nih ya kan, yang masih sekolah harus kuat mental. Dengan seiringnya ada kemajuan gadget atau teknologi, jadilah orang yang cerdas. Jangan jadi malah toksik atau sampah masyarakat. Justru gimana caranya kita harus lebih kreatif lagi gitu loh. Biar orang tua kita juga kan bangga, karena saat ini persaingannya juga makin tambah ketat. Terus juga tenaga kerja dari luar negeri juga makin banyak. Industri juga sudah bebas. Bahkan nanti siapa yang nggak kuat, dia yang akan tersisihkan. Jadi memang benar-benar saat ini beda nih, orang zaman dulu sama zaman sekarang beda. Anak-anak sekarang aja kita ngobrol sama anak SMP, knowledge-nya udah kayak anak SMA. Yang kuliah aja udah kayak orang kantoran. Nah yang kantoran kadang-kadang kayak anak bayi lagi. Nah gitu, jadi ya semoga jauh lebih maju. Amin. Oke Mbak, terima kasih atas waktunya. Terima kasih banyak. Semoga makin sukses ya Mbak ya. Amin, terima kasih. Mau nambah mobil Mercy nggak? Iya boleh. Langsung dibeliin. Oke. Dibeliin posternya doang. Oke semuanya, selamat sore, bye-bye. Terima kasih ya. Oke, sukses.